Salam semuanya. Eh, Kembali lagi kita pada pagi hari akan mendengarkan renungan. Ya, kembali lagi juga sebelum mendengarkan renungan, mari kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesegaran ya Bapa. Biarlah hari ini Engkau yang menyertai kami, Engkau yang selalu menjaga kami. Biarlah hari ini kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mendengarkan renungan, kami merenungkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi yang akan aku sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang suara hati. Jadi setiap manusia pasti memiliki suara dalam hatinya. Hatinya pasti memiliki suara. Karena di dalam hati pasti keluar kata-kata, perbuatan, semua yang kita pikirkan itu pasti keluar dalam hati. Sebab itu hati yang bersih pasti akan mengeluarkan hal yang baik. Nah, untuk kali ini aku akan kasih judul Suara Hati, karena ini berhubungan tentang bagaimana kita hidup dalam roh, yang dimana saat suara hati itu menyuarakan suaranya, itu yang keluar adalah berasal dari roh. Jadi kita buka di Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Di sini ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi karena daging dan roh itu berlawanan, jadi kita bisa melihat perbedaan dari kedua pihak tersebut. Misalkan saat kita berbicara, kita berdialog dengan seseorang, siapapun itu, saat kita berdialog, kita akan bisa melihat bagaimana saat kita dipimpin oleh roh, kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik, kita akan merasakan kesabaran, kita akan tidak terbawa emosi jikalau ada di situ yang membuat kita marah. Jadi hidup oleh roh pasti akan dipimpin oleh roh, sehingga penguasaan diri dalam hidup mereka itu pasti ada. Jika kita dipimpin oleh daging, maka pasti akan sebaliknya. Jadi kalau kita dipimpin oleh daging, kita pasti akan sebentar saja berdialog dengan orang itu pasti akan merasakan bosan, kita akan merasakan jenuh, kita akan marah dan sebagainya. Jadi hidup oleh daging dan roh itu berbeda 180 derajat, teman-teman. Jadi di sini suara hati itu penting, karena kalau kita tidak hidup dalam roh, suara hati apa yang kita keluarkan? Karena dari perbendaharaan yang baik akan mengeluarkan hal yang baik. Dari dalam hati yang baik akan muncul hal-hal yang baik. Nah, kita buka di Titus pasal 1 ayat yang ke-15. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi di sini ada kata suci yang berhubungan dengan kekudusan. Jadi karena baik akal maupun suara hati mereka najis, itu mereka akan najis, maka mereka akan merasakan suara hati dan akal budi mereka najis, karena mereka tidak dipimpin oleh roh. Sebab tanpa roh kita tidak bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita buka di Roma 8 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Ayat yang ke-5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging,
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Jadi teman-teman, mengingatkan kembali kalau mari kita terus bertahan, kita mau hidup dalam roh, kita mau selalu mendengarkan kehendak Tuhan. Kalau dilihat dari Roma 8 ini, mereka yang hidup menurut daging pasti akan memikirkan hal-hal daging atau hal-hal dunia. Itu sama saja. Jadi keinginan apapun yang kita cita-citakan, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak akan terjadi, karena itu bukan hal yang baik menurut Tuhan, menurut Bapak sendiri. Jadi teruslah memikirkan hal-hal yang dari roh ya teman-teman, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dalam doa sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan renungan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh selalu mengingat akan Engkau, kami boleh selalu hidup dalam roh ya Bapa. Kami tidak mau mengikuti keinginan duniawi kami, tapi biarlah hanya roh-Mu saja yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan renungan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah itu boleh terisi dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.